Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari ini saya akan membawakan sebuah renungan. Mari kita renungkan bersama-sama. Di dalam pedalaman Peru, pada waktu itu ada permasalahan tentang listrik, terutama penerangan sewaktu malam hari. Mereka menggunakan penerangan lilin itu sangat bermasalah terhadap kesehatan mereka. Untuk mata tentu saja tidak baik, cahaya mereka tidak stabil tentu saja. Lilin yang bergoyang-goyang membuat mata lebih cepat untuk terjadi miopi, yaitu mata minus. Nah, kemudian untuk paru-paru juga tidak baik karena begitu kita menghisap asap dari lilin tersebut, itu akan mempengaruhi kesehatan paru-paru mereka. Ternyata ada satu universitas di Peru menemukan sebuah penemuan yang sangat luar biasa, yaitu adalah lampu bertenagakan tanaman. Ternyata selama ini mereka dikelilingi oleh sumber daya alam yang menjadi solusi untuk mereka. Dengan kotak yang berukuran 30 x 30 cm, mereka mendapatkan penerangan yang sangat cukup pada malam hari. Saudara-saudara, kita melihat dari contoh pedalaman Peru ini bahwa mereka ternyata selama ini dikelilingi oleh solusi, namun mereka tidak pernah memanfaatkan dengan sempurna. Bagaimana dengan firman Tuhan? Tuhan telah memberikan kepada kita firman Tuhan melalui Alkitab, atau mungkin melalui mentor-mentor kita, gembala kita, pendeta-pendeta sekitar kita. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Mari kita lihat di Lukas 11 ayat 27 sampai ke 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini Yesus dipuji oleh seorang wanita. Dipuji, berbahagialah kamu, berbahagialah ibumu yang mengandung kamu. Namun respon Yesus sungguh menarik. Yang pertama kita belajar, listen, not hear. Mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Yesus dipuji oleh seorang perempuan, namun Yesus merespon, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan sekedar mendengar. Ada satu frase dalam bahasa Inggris, we hear noise, but we listen to music. Kita mendengar suara, tetapi kita mendengarkan musik. Tentu saja ada perbedaan besar di antara dua kata ini, mendengar dan mendengarkan. Mendengar hanya sekedar lewat telinga kiri, keluar telinga kanan. Namun dengan mendengarkan, kita benar-benar menyaksikan, benar-benar memahami, merasuk dalam hati kita. Oh iya Tuhan, benar-benar. Dari situ kita bisa belajar bahwa Tuhan itu ingin bahwa untuk kita itu selalu memperhatikan firman Tuhan dengan baik, bukan sekedar mendengar. Kemudian yang kedua, Tuhan juga berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang menjaganya. Menjaga di sini menggunakan kata aslinya dari bahasa Yunani, yaitu mempelajari dan mentaati. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan, saudara-saudara. Setelah kita mendengarkan, kita juga harus memeliharanya dengan mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan saat ini kita sangat dipermudah dengan berbagai macam teknologi. Dan kita juga harus bersyukur bahwa kita dapat memegang Alkitab secara fisik, bahkan secara elektronik pun. Kemudian kita bisa melihat searching-searching di internet, kemudian aplikasi-aplikasi yang mendukung. Kita bisa mencari akar kata, apa maksud Tuhan, apa yang diingini Tuhan untuk kita lakukan. Nah, jadi memang Tuhan itu sudah berpesan kepada kita untuk mempelajari dan mentaati. Mentaati di sini kita harus melakukan firman itu. Akan tetapi kita jangan lupa, yang terutama adalah meminta Roh Kudus untuk membimbing kita memahami hal-hal yang belum kita mengerti. Kita bisa melihatnya di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 14. Jadi dari
cerita Tuhan Yesus dipuji oleh seorang wanita itu kita bisa melihat seperti halnya dalam pedalaman di Peru. Seringkali kita lupa bahwa kita dikelilingi oleh firman Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan solusi di depan mata kita. Akan tetapi kita lupa untuk memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita menjaganya dengan apa? Dengan mempelajarinya dan dengan mentaatinya, melakukannya. Mari kita belajar lebih sungguh lagi untuk mendengarkan, untuk mempelajari, untuk melakukannya dengan tekun, bersama dengan Roh Kudus yang membimbing kita senantiasa. Amin.